Lina tinggal di sebuah desa yang indah dan damai, jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Desa ini dikelilingi oleh pegunungan hijau dan sungai yang jernih, menciptakan suasana yang tenang dan menenangkan. Setiap pagi, burung-burung berkicau dengan riang, menyambut hari baru dengan kicauan mereka yang merdu. Lina sangat menyukai desanya, tempat di mana dia bisa berlari bebas dan bermain dengan teman-temannya tanpa khawatir. Desa yang kecil dan tenang ini memiliki rumah-rumah yang terbuat dari batu dan kayu, memberikan kesan yang hangat dan nyaman. Setiap rumah memiliki taman kecil di depannya, di mana bunga-bunga berwarna-warni tumbuh subur. Di musim semi, desa ini berubah menjadi lautan bunga dengan aroma manis yang memenuhi udara. Rumah-rumahnya tua dan nyaman, terbuat dari batu dan kayu. Setiap rumah memiliki cerita tersendiri, diwariskan dari generasi ke generasi. Di dalam rumah-rumah ini, terdapat perapian yang selalu menyala, memberikan kehangatan di malam yang dingin. Lina sering duduk di dekat perapian, mendengarkan cerita-cerita lama dari neneknya. Di tengah desa, berdiri sebuah gerbang tua yang besar, terbuat dari besi dengan ukiran yang indah. Gerbang ini telah ada selama berabad-abad, menjadi saksi bisu dari banyak peristiwa yang terjadi di desa ini. Ukiran di gerbang ini menceritakan kisah-kisah lama, tentang pahlawan dan petualangan mereka. Tidak ada yang pergi melewati gerbang itu, tidak lagi. Dahulu, gerbang ini sering digunakan oleh para petualang yang ingin menjelajahi dunia di luar desa. Namun, seiring berjalannya waktu, gerbang ini menjadi terlupakan, dan sekarang hanya berdiri sebagai monumen dari masa lalu. Aku ingin tahu apa yang ada di balik gerbang itu. Rahasia apa yang dimilikinya? Petualangan apa yang menanti? Setiap kali aku melihat gerbang itu, hatiku berdebar-debar dengan rasa penasaran. Aku membayangkan dunia yang penuh dengan keajaiban dan misteri di baliknya. Lina adalah gadis yang penuh rasa ingin tahu dengan mata yang berbinar dan senyum yang lebar. Dia selalu mencari petualangan baru, tidak pernah puas dengan apa yang ada di sekitarnya. Setiap hari adalah kesempatan baru baginya untuk menemukan sesuatu yang baru dan menarik. Dia suka bermain di alun-alun desa, dikelilingi oleh pepohonan dan bunga. Di sini, dia bisa berlari bebas, mengejar kupu-kupu, dan bermain dengan teman-temannya. Alun-alun ini adalah tempat favoritnya, di mana dia bisa melupakan segala kekhawatiran dan hanya menikmati kebahagiaan sederhana. Pada suatu sore yang cerah, Lina memutuskan untuk mencari tahu. Matahari bersinar terang, memberikan kehangatan yang menyenangkan. Angin sepoi-sepoi bertiup, membawa aroma bunga dan rumput segar. Ini adalah hari yang sempurna untuk petualangan. Dia berjalan ke gerbang dan menyentuh besi dingin itu, mengintip melalui jeruji besi ke arah pepohonan di baliknya. Jantungnya berdebar-debar dengan antisipasi. Apa yang akan dia temukan di balik gerbang ini? Apakah ada dunia yang berbeda, penuh dengan keajaiban dan misteri? Dia ingin melihat lebih banyak, untuk menjelajah. Rasa ingin tahunya mendorongnya untuk melangkah lebih jauh, untuk menemukan apa yang ada di balik gerbang itu. Dia tahu bahwa ini adalah awal dari petualangan besar, dan dia siap untuk menghadapi apapun yang menantinya di sana. Dengan hati yang penuh semangat dan mata yang berbinar, Lina memulai perjalanannya, siap untuk menemukan dunia baru yang penuh dengan keajaiban dan misteri. Lina tinggal bersama kakek neneknya yang baik dan penuh kasih sayang. Kakeknya adalah seorang pendongeng dengan mata berbinar dan janggut putih yang panjang. Neneknya adalah seorang pembuat kue, terkenal karena membuat kue terbaik di desa. Kakek, nenek, aku sangat ingin tahu tentang gerbang itu. Apakah kakek dan nenek tahu apa yang ada di baliknya? Durianig and Bossi Dubins. Until Saint Marybos, Becky coming itu. Ale menyimpan jenak rahasia. Seseletas safsari yang blow up dipelajari. Bisakah kita pergi melewati gerbang itu? Aku ingin melihat keajaibannya sendiri. Lina suka mendengarkan cerita kakeknya tentang negeri-negeri yang jauh dan makhluk-makhluk ajaib. Matanya melebar karena kegembiraan membayangkan bisa melihat keajaiban itu sendiri. Kakek nenek Lina setuju untuk mengajaknya melewati gerbang. Mereka mengemas keranjang piknik dengan kue dan limun, dan kakeknya mengambil tongkat jalannya. Itulin and Benset Sears, Anifi Doers. Lina melompat-lompat di samping mereka, tidak sabar ingin melihat apa yang akan mereka temukan. Mereka sampai di gerbang, dan kakeknya menarik napas dalam-dalam dan mendorongnya hingga terbuka. Gerbang itu berderit keras. Melangkah masuk,
Mereka menemukan dunia yang hijau dan rimbun, dengan sinar matahari yang menembus pepohonan. Lina terkesiap kagum. Evekit zangatin. Soas dan detrontak pipited ini. Dinirumbet dan menabuit shuentenisir. Jalan setapak itu sempit dan berkelok-kelok, membawa mereka semakin dalam ke dalam hutan. Lina mendengarkan dengan saksama, ingin mengingat semuanya. Hutan itu hidup dengan suara-suara, burung-burung berkicau dan bernyanyi, tupai-tupai berceloteh dari puncak pohon, daun-daun berdesir tertiup angin sepoi-sepoi. Aku belum pernah rasa dalam Andri Fossing ini. Lihat ke sana, Lina. Lihat bagaimana cabang-cabang itu saling terkait. Mereka membentuk lengkungan alami. Inilah hutan berbisik. Pohon-pohon di sini mereka saling membisikkan rahasia. Penasaran, Lina berlari ke depan dan menempelkan telinganya ke batang pohon. Dia menutup matanya dan mendengarkan. Dia pikir dia bisa mendengar bisikan-bisikan samar. Kedengarannya seperti angin, tetapi anehnya juga seperti suara-suara. Benarkah? Mereka terus berjalan sampai mereka mencapai tempat terbuka. Itu adalah padang rumput yang dipenuhi dengan bunga liar. Kupu-kupu beterbangan dari satu bunga ke bunga lainnya. Lebah-lebah berdengung malas di bawah sinar matahari yang hangat. Udara harum dengan aroma nektar. Aku belum pernah melihat yang seindah ini. Ayo kita gelar selimut dan duduk untuk piknik. The season's really should have watched a fair. Pertemuan hai berseperi menari di sini. Didimpuel neoliembus sing wampuiple. Ini adalah tempat sisan dan disengnis, pengingat kokoing temawirali. Semuanya terasa gesaib. Saat matahari mulai terbenam, mereka membereskan keranjang piknik mereka. Sudah waktunya untuk pulang. Aku sedih harus meninggalkan bang rumput ini. I'd solitudes. Boy ingin take sejadan jisa melindungi. Wavan trishwebang mayat srit githakon and bukwil sisis as beriuk sifi. Ibidal names and hiafol spiralasmas. Mereka melangkah kembali ke desa. Semuanya tampak familiar, namun Lina melihatnya secara berbeda sekarang. Dia melihat keindahan dalam hal yang biasa, keajaiban dalam keseharian. Aku harus menceritakan semuanya tentang hutan berbisik, padang rumput ajaib, dan pelajaran yang kudapatkan. Teman-teman Lina mendengarkan dengan takjub, ingin sekali mengalami keajaiban ini sendiri. Aku tahu persis apa yang harus kulakukan. Aku akan mengajak kalian melewati gerbang itu. Aku akan berbagi keajaiban dengan semua orang.